Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin dengan NIM D02211312, kelas Informatika D. Ingin memaparkan materi tentang sistem informasi data barang di Toko Rahma. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita akan membahas bagian A, identifikasi masalah, di mana pemilik toko ini biasanya mengalami kesalahan dalam pengolahan data, juga sering memakan waktu yang lama dalam proses pemesanan barang. Hal ini yang sering dialami pelanggan dalam melakukan pemesanan barang. Bagian KB, analisis sistem. Yang pertama, memudahkan pelanggan dalam mencari barang yang diinginkan. Yang kedua, membantu pemilik toko dalam memasarkan barang. Yang ketiga, memudahkan pemilik dalam mengolah data barang. Yang keempat, memudahkan pemilik dalam mengakses informasi data pelanggan yang dibutuhkan. Untuk analisis kebutuhan data pemilik: nama pelanggan, kode barang, harga barang, jumlah stok barang, lokasi penyimpanan barang. Kemudian data pelanggan: nama pelanggan, ID pelanggan, nomor HP pelanggan, alamat atau lokasi pelanggan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam sistem ini yaitu wawancara, di mana tim pengembang sistem melakukan wawancara dengan pemilik toko untuk mengumpulkan informasi nama barang, kode barang, harga barang, jumlah stok barang, dan lokasi penyimpanan barang. Analisis kebutuhan fungsional, di mana proses registrasi, di mana pelanggan dapat mendaftarkan diri untuk menggunakan sistem. Kemudian proses pemesanan, di mana pelanggan dapat memesan barang yang diinginkan. Kemudian proses pembayaran, di mana pelanggan harus membayar biaya barang yang ingin dibeli. Kemudian pengolahan data, di mana pemilik dan pelanggan dapat menambah dan menghapus data seperti nama barang, kode barang, dan harga. Kemudian analisis kebutuhan non-fungsionalnya, yaitu keamanan data, di mana sistem harus memiliki keamanan untuk melindungi data pelanggan dan data barang. Kemudian kemudahan pelanggan, di mana sistem harus mudah untuk digunakan. Kemudian ketersediaan, di mana sistem harus tersedia untuk digunakan dalam 24 jam. Untuk DFD, pada konteks diagram sistem, di sini kita bisa lihat gambar dari konteks diagram sistemnya. Nah, pada 1.1 pelanggan melakukan pencarian barang melalui sistem. Kemudian 1.2 sistem akan menginformasi pembeli kepada pemilik toko. Kemudian 1.3 pemilik akan melakukan validasi pembelian. Jika proses validasi selesai, maka pemilik akan memberitahukan ke sistem dan sistem akan mengirimkan barang kepada pelanggan. Kemudian level 0 diagram sistem, contoh gambar seperti di atas, di mana 1.1 pelanggan login ke sistem, kemudian pelanggan melakukan pencarian barang melalui sistem, kemudian pelanggan melakukan pemesanan melalui sistem, kemudian pelanggan melakukan transaksi melalui sistem. Untuk 1.2-nya, sistem akan memberitahukan ke pemilik. Kemudian pada 1.3 pemilik melakukan validasi. Sesudah melakukan validasi, pemilik akan memberitahu ke sistem. Kemudian kembali ke 1.2 sistem, menerima informasi validasi dari pemilik. Kemudian sistem melakukan pengiriman barang yang sudah dipesan pelanggan. Oke, untuk level 1 diagram sistem itu seperti ini, di mana 1.1 pelanggan login ke sistem, kemudian pelanggan melakukan pemesanan dan transaksi. Kemudian sistem melakukan penginputan data dan pemesanan dan penginputan data transaksi. Kemudian sistem membuat laporan data pemesanan dan data transaksi. Dengan sistem mengirim laporan data pemesanan dan transaksi ke pemilik. Kemudian pemilik menerima laporan data hasil pemesanan dan transaksi pelanggan dari sistem. Kemudian pemilik melakukan validasi dan pemilik memberitahu sistem bahwa validasi disetujui. Kemudian sistem akan mengirim barang ke pelanggan yang sudah divalidasi oleh pemilik, dan pelanggan akan menerima barang dari sistem. Untuk modul yang digunakan itu modul registrasi,
Untuk bagian E, modul yang digunakan yaitu modul registrasi, di mana modul registrasi terdapat 3 bagian deskripsi. Yang pertama, modul ini memungkinkan pelanggan untuk mendaftarkan diri ke dalam sistem. Kemudian yang kedua, pelanggan harus mengisi informasi pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian yang terakhir, setelah registrasi berhasil, informasi pelanggan akan disimpan. Bagian kedua, modul pencarian barang, di mana terdapat 3 deskripsi. Yang pertama itu, modul ini memungkinkan pelanggan untuk mencari barang yang diinginkan. Kemudian yang kedua, pencarian seperti nama barang dan kode barang. Kemudian yang terakhir, sistem akan menerima informasi pemilihan nama barang atau kode barang. Untuk modul pemesanan barang ada 4 bagian. Yang pertama, modul ini memungkinkan pelanggan untuk memesan barang yang diinginkan. Kemudian yang kedua, pelanggan dapat memilih barang dari hasil pencarian atau dari daftar barang yang tersedia. Kemudian setelah memilih barang, pelanggan dapat menentukan jumlah yang ingin dipesan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, pesan pelanggan akan disimpan dan menunggu validasi dari pemilik. Kemudian modul pembayarannya ada 3 deskripsi. Yang pertama itu, pelanggan akan diminta untuk melakukan proses pembayaran, kemudian proses pembayaran pemesanan pelanggan, kemudian terakhir setelah pembayaran berhasil, pesanan akan diproses oleh sistem. Untuk modul pengolahan data barang terdapat 3 deskripsi. Yang pertama itu, modul ini digunakan oleh pemilik toko untuk mengolah data barang. Kemudian yang kedua, pemilik dapat menambah, menghapus, dan mengedit informasi barang seperti nama barang, kode barang, jumlah, stok, dan lokasi penyimpanan. Kemudian yang terakhir, perubahan akan disimpan dalam database dari sistem. Untuk modul validasi pemesanan terdapat 3 deskripsi. Yang pertama, modul ini digunakan oleh pemilik toko untuk memvalidasi pemesanan yang masuk. Kemudian yang kedua, pemilik toko dapat menyetujui atau menolak pesanan dengan memberikan validasi. Kemudian yang terakhir, setelah validasi berhasil, sistem akan mengirim pesanan dari pelanggan. Untuk modul yang terakhir yaitu modul pengiriman barang, terdapat 3 deskripsi. Yang pertama, modul ini digunakan oleh sistem untuk mengirimkan barang kepada pelanggan. Kemudian yang kedua, sistem akan mengirimkan barang ke pelanggan yang telah divalidasi pemilik. Kemudian yang terakhir, pelanggan akan menerima notifikasi atau bukti pengiriman setelah barang dikirim. Untuk bagian F, desain user interface atau UI. Di sini kita bisa lihat desain dari login. Pada desain di bawah menunjukkan login yang dimana pelanggan atau customer melakukan login terlebih dahulu untuk masuk pada sistem informasi data barang. Kemudian untuk sistem, jika pelanggan sudah melakukan login pada sistem, pelanggan melakukan pencarian barang yang diinginkan pada sistem di bawah. Untuk desain pemesanan itu, desain pada pemesanan UI di bawah menunjukkan di mana pelanggan sudah login dan akan melakukan pemesanan barang yang diinginkan. Kemudian untuk transaksi, setelah pelanggan melakukan login dan sudah mendapatkan barang yang diinginkan, kemudian pelanggan terlebih dahulu melakukan transaksi untuk pemesanan barang yang sudah dipesan pelanggan pada sistem. Jadi untuk desain input data pemesanan dan input data transaksi. Untuk input data pemesanan, jika pelanggan sudah melakukan pemesanan dan transaksi barang pada sistem, kemudian sistem akan menginput data pemesanan barang yang dipesan pelanggan. Kemudian input data transaksi, jika pelanggan sudah melakukan login pada sistem dan sudah memesan
barang yang diinginkan di sistem akan menginput data pemesanan dan juga penginputan data. Untuk desain UI laporan pemesanan dan transaksi, kemudian validasi pada laporan pemesanan dan transaksi. Jika pelanggan sudah melakukan login pada sistem dan juga sudah melakukan pemesanan dan transaksi ke sistem, sistem akan membuat laporan hasil pemesanan dan transaksi dari pelanggan, kemudian sistem akan mengirimkan hasil laporan ke pemilik. Kemudian pemilik akan menvalidasi laporan dari pelanggan ke sistem. Kemudian untuk pohon keputusan bagian G, pohon keputusan dan tabel keputusan. Poin pertama, pohon keputusan. Di mana status login, apakah pelanggan telah melakukan login ke sistem? Jika ya, pelanggan dapat melakukan pencarian barang yang diinginkan. Kemudian jika tidak, pelanggan tidak dapat melakukan pencarian barang. Kemudian untuk status pemesanan pelanggan, apakah pelanggan telah melakukan transaksi dan pemesanan barang? Jika ya, sistem dapat memproses pemesanan barang. Jika tidak, sistem tidak dapat melakukan proses pemesanan barang. Untuk yang terakhir, status validasi pemilik. Apakah pemilik sudah memvalidasi pemesanan pelanggan? Jika ya, sistem akan memproses pengiriman barang. Jika tidak, sistem tidak dapat melakukan proses pengiriman barang. Untuk tabel keputusannya, di mana peran pengguna yaitu yang pertama status login pelanggan, kemudian kedua status pemesanan pelanggan, kemudian yang ketiga status validasi yaitu dari pemilik. Deskripsi dari status login pelanggan, apakah pelanggan telah melakukan login ke sistem? Jika ya, dapat melakukan pencarian barang. Jika tidak dapat melakukan pencarian barang. Untuk deskripsi dari status pemesanan pelanggan, apakah pelanggan telah melakukan transaksi dan pemesanan barang? Jika ya, pemesanan akan diproses. Jika tidak, pemesanan tidak dapat diproses. Untuk deskripsi dari status validasi pemilik, apakah pemilik sudah memvalidasi pemesanan pelanggan? Jika ya, sistem akan memproses pengiriman barang. Jika tidak, sistem tidak dapat memproses pengiriman barang. Untuk bagian H, payout code, di mana jika peran pengguna sama dengan pelanggan, kemudian status adalah login pelanggan. Jika berhasil login pada sistem, dapat melakukan pencarian barang yang diinginkan. Jika belum melakukan login, pelanggan tidak dapat melakukan pencarian barang. Untuk bagian else if, itu jika peran pengguna sama dengan pemesanan, status pemesanan pelanggan selesai dan status transaksi pelanggan selesai, sistem akan memproses pemesanan barang. Jika status pemesanan dan transaksi pelanggan belum selesai, sistem tidak dapat melakukan proses pemesanan. Untuk bagian else if peran pengguna sama dengan pemilik, jika status validasi pemilik jika status validasi pelanggan diterima dari pemilik kemudian diproses, jika disetujui, sistem akan memproses pengiriman barang. Jika status validasi pemilik tidak disetujui, sistem tidak dapat melakukan proses pengiriman barang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.